Sepertinya cocok sambal gambas buat menu buka puasa. Untuk yang segar-segar bikin cendol dan juga es teh. Masak-masak kali ini lebih cepetan dari biasanya. Nasinya sudah dimasak, tapi sebelum itu mau Mbak Nur aduk-aduk agar tidak menggumpal. Sudah 3 hari berturut-turut Mbak Nur makan gulai ayam kampung ini. Berhubung kemarin gulai ayamnya kurang santan, jadi hari ini mau Mbak Nur tambahkan santan, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Untuk menu bukuannya Mbak Nur mau bikin cendol aja. Nah ini tuh Mbak Nur sudah beli cendol hijau dan juga cendol mutiara warna-warni. Karena ke pasarnya tadi sudah rada sorean, jadi Mbak Nur kesusahan buat nyari santan dan juga cendol. Ngomong-ngomong, harga kelapa di sini tuh mahal banget. Satu butir kelapa dengan ukuran kecil dihargai dengan harga 15.000, yang mana biasanya satu butir kelapa itu cuma 8.000 aja. Jadi Mbak Nur beli satu kelapa dibagi dua, yang separuhnya untuk gulai ayam kampung dan yang separuhnya lagi buat bikin cendol. Gulai ayamnya sudah mateng, langsung aja Mbak Nur masukkan ke dalam mangkok plastik. Dan ini tuh hanya tinggal beberapa potong aja. Kalau mau dibuang sayang karena rasa gulainya masih bagus dan belum basi. Jadi Mbak Nur itu bukan termasuk tipe orang yang buang-buang makanan. Berasa sayang aja kalau makanan dibuang-buang, apalagi makanan itu masih dalam kondisi bagus dan masih bisa dimakan. Sengaja cendolnya tidak dimasak berbarengan dengan santan, karena kalau dimasak lama-lama nanti cendolnya ini bisa hancur. Cendolnya sudah matang, langsung aja Mbak Nur simpan dulu ke dalam tudung saji agar tidak dimaini anak-anak. Jadi tudung sajinya ditutup karena cendolnya itu masih lumayan panas. Karena di dalam kulkas masih ada stok 2 buah gambas yang ukurannya lumayan panjang. Kemarin Mbak Nur beli setengah kilo, harganya 6.000. Gambasnya mau Mbak Nur serutin dulu, dibuang bagian yang runcing. Nah jadi rencananya gambas ini mau Mbak Nur tumis cabai aja. Untuk potongan gambasnya sengaja dipotong besar-besar supaya nanti ketika matang gambasnya ini tidak begitu menyusut. Udah lama banget Mbak Nur tidak masak gambas. Biasanya kalau masak gambas ini selalu di bening, tapi kali ini Mbak Nur pingin yang pedas-pedas. Kemudian lanjut lagi, di sini Mbak Nur mau kupasi bawang merah dan juga bawang putihnya. Untuk takaran bawangnya menyesuaikan dengan selera masing-masing aja. Selain itu Mbak Nur juga pakai cabai rawit yang super pedas dan juga cabai merah panjang. Semua bumbu dihaluskan menggunakan batu giling. Karena di sini tuh Mbak Nur pengen tekstur cabainya nanti tidak begitu halus, jadi rada pecah-pecah gitu. Nah kira-kira beginilah tekstur cabai yang Mbak Nur inginkan, tidak halus dan juga tidak begitu kasar. Kemudian lanjut di sini Mbak Nur mau tumis dulu percabai-cabeannya. Karena sudah lama tidak makan yang pedas-pedas, jadi buka puasa kali ini pingin makan yang pedas-pedas. Kira-kira enak nggak ya tumis gambas pakai saus tiram? Tadi tuh Mbak Nur tambahkan sedikit saus tiram. Soalnya penasaran banget, biasanya masak yang pakai saus tiram ini tumis kangkung atau ikan nila saus tiram. Tapi kali ini Mbak Nur nyobain tumis gambas pakai saus tiram. Nah ini dia gambasnya sudah mateng, langsung aja Mbak Nur masukkan ke dalam piring. Seperti biasa setelah masak semuanya, di sini Mbak Nur mau bikin teh hangat dulu. Karena Mbak Nur tidak punya stok es batu, jadi nanti tehnya ini langsung aja dimasukkan ke dalam kulkas dalam kondisi panas. Untuk itu bikin tehnya lebih awal sebelum berbuka puasa. Sekitar jam setengah 4 sore semua pekerjaan Mbak Nur sudah selesai dan saatnya tidur.